Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai webinar kali ini ya. Silakan Bapak Ibu menuju ke Google Chrome-nya, kemudian diketik di alamat webnya Aslember gitu saja. Nanti setelah diklik maka akan muncul di tampilan pertama yaitu Aslember. Di dalamnya ada Aslember Studio Web Creator, Aslember Edu, dan Aslember untuk diinstal, yaitu berupa aplikasi. Nah, sekarang kita ke Aslember Studio Web Creator. Untuk membuat project augmented reality melalui Aslember, maka kita menuju web Aslember Studio Web Creator. Jadi membuat project AR-nya ada di sini Bapak Ibu. Sedangkan Aslember Edu adalah Aslember yang di dalamnya berisi komunitas untuk mendukung guru dalam menciptakan AR. Saran saya Bapak Ibu kalau mendaftar Aslember Studio Web Creator ini, jika menggunakan akun belajar.id atau akun pembelajaran, maka disarankan email yang didaftarkan di Aslember Edu juga harus sama, yaitu akun pembelajaran. Atau misalnya Aslember Studio Web Creator menggunakan akun biasa gmail.com, maka untuk mendaftar di Aslember Edu juga diusahakan sama agar bisa sinkron jika Bapak Ibu melakukan progres untuk list mendapatkan poin di Aslember Edu-nya. Baik, kita mulai mendaftar di Aslember Studio Web Creator. Mohon maaf, ini tampilan saya ambil dari HP ya, tapi sama dengan yang di PC atau laptop. Jadi ketika diklik Aslember Studio Webnya, maka akan tampil seperti ini. Nah, silakan diklik baris 3 ya, nanti akan muncul opsi sign in atau register. Bapak Ibu yang belum mendaftar, maka silakan diklik register. Nah, setelah diklik register, maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu nih. Diklik register here yang di bawah sendiri itu untuk yang belum mempunyai akun atau belum mendaftar. Lalu setelah diklik, silahkan mengisi data seperti ini, full name, kemudian email, username-nya itu huruf kecil dan gandeng ya. Kemudian passwordnya dan confirm password. Lalu silakan diklik I agree, kemudian klik register. Nah, ini sudah di tampilan laptop kembali karena tadi videonya kepotong rekamannya, jadi tadi versi Android ya. Sekarang kita kembali ke versi laptop. Jadi sama Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mempunyai akun, sudah mendaftar, maka Bapak Ibu bisa kembali ke Aslember Studio Webnya, kemudian klik langsung coba try now. Silahkan diklik try now. Nah, ini adalah tampilan dari Aslember Studio Web. Kita ada 2 project yang sudah saya buat, kemudian ini adalah detail profilnya dari akun saya. Kita coba ke profil ini ya, kita klik ya untuk mengetahui detail dari akun kita di Aslember. Jadi ini adalah detailnya, ini nama dan username-nya, kemudian ini password-nya. Kalau overview-nya kita itu ada di free ya. Ini ada 2 project yang sudah saya buat. Kalau free itu tidak berbayar, tetapi
jadi aksesnya 400 gambar dan 3 dimensinya jumlahnya 400 kesemuanya. Nah, kemudian untuk AR-nya adalah 1. Jadi AR ini adalah gambar dari hasil project kita yang di-scan dari HP-nya anak-anak nanti ketika kita serahkan dalam pembelajaran. Nah, nanti akan muncul augmented reality-nya. Kita itu kalau di free ini ada 1 saja. Kemudian custom 3D-nya storage-nya atau size-nya adalah 8 MB. Nah, nanti kalau free hanya itu, kalau basic ini pro ya, upgrade, jadi sifatnya unlimited, berarti semuanya bisa diakses. Kemudian custom AR-nya 5 dan custom 3D-nya storage-nya adalah 100 MB, lebih banyak. Medium juga sama, maka akan diperluas, diperbanyak. Premium apalagi dengan akun education. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan atau mengupgrade dari mana, dengan cara apa? Apakah harus membeli? Tidak. Tapi kita harus mempunyai akun di Aslember Edu. Di sini nanti kita akan bergabung dengan komunitas-komunitas, kita mengerjakan tugas-tugas yang ada, kemudian kita setorkan ke pihak Aslembernya, maka kita akan mendapatkan poin. Poin-poin yang kita kumpulkan ini nanti akan bisa memberikan akses secara gratis kepada kita tanpa membayar. Nah, kalau yang marker 1 itu yang di atas sudah saya pakai Bapak Ibu. Jadi tidak bisa digunakan marker yang custom ya. Marker yang ada gambarnya sesuai dengan rencana kita, hanya marker biasa saja. Karena kita masih di free, akun ini masih di free. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita ke project, kembali ke project ya. Jadi ini tempat kita untuk membuat sebuah karya augmented reality. Ini ada tanda plus, kalau yang 2 ini adalah project yang sudah dibuat. Nah, kita coba salah satu ya, kita buka dulu. Oke, yang ini saja. Ini masih loading. Nah, itu ada 29 nih Bapak Ibu. Maksudnya adalah 29 itu jumlah objek yang ada di proyek ini, yang ada di AR ini. Jumlahnya ada 29. Jadi dihitung terlebih dahulu. Nah, ini adalah muncul project yang pernah saya buat Bapak Ibu ya. Seperti ini. Bapak Ibu bisa menuangkan semua idenya untuk diletakkan di sini. Agar bisa menjadi pembelajaran yang interaktif sehingga menarik perhatian siswa dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi anak-anak bisa melihat permukaan bumi ini
bisa mengarahkan ke sana kemari, memperbesar memperkecil. Bapak Ibu bisa menambahkan 3D objek, gambar, teks, video, semuanya bisa dilakukan Bapak Ibu untuk pembuatan AR ini di as lembarnya. Contohnya lagi seperti ini. Nah, ini bisa diarahkan, juga bergerak ya 3D-nya. Ini juga. Seperti itu Bapak Ibu ya, contoh satu tadi. Nah, Bapak Ibu, jika kita klik titik 2 ini, maka project kita bisa di rename, diganti nama, bisa di share dan bisa dihapus. Nah, kalau kita share itu bisa berupa marker Bapak Ibu. Jadi marker itu adalah hasil project kita dijadikan sebuah gambar. Ya, gambarnya ini bisa gambar biasa, yang marker biasa. Jadi marker itu adalah gambarnya. Bisa custom marker. Nah, karena saya sudah buat satu di akun free yang hanya satu marker ini, maka jika saya menambahkan lagi maka tidak akan bisa. Jadi yang dua project ini yang punya marker, custom marker yang berupa gambar yang bisa diupload sendiri, yaitu hanya satu saja. Lalu ini pengaturan publik ya Bapak Ibu, jadi ini bisa dilihat semua orang yang ada di komunitas edu. Kalau privat masih belum saya privat. Nah, kita fokus ke sini Bapak Ibu ya, kita membuatnya dengan mengklik plus. Kita mulai membuat projectnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan ketika diklik ya tadi ya. Jadi ini adalah tempat kita mengeditnya Bapak Ibu. Kalau yang di tengah ini namanya ring area. Ini akan fungsinya adalah mempermudah kita untuk meletakkan objek-objek yang akan kita buat. Di sini cirinya adalah ada kata front. Front artinya di depan. Jadi supaya kita tidak salah ya meletakkan arah benda-benda yang kita masukkan, supaya tahu nih arah ke depan tuh yang mana, akan ada garis kata-kata bantuan yaitu front. Nah Bapak Ibu, untuk objek ring, untuk ring ini bisa diperkecil, diperbesar, bisa diarahkan ke sana, ke sini. Tentunya Bapak Ibu harus membiasakan diri untuk sering mengotak-atik. Nah, saya sarankan untuk kursor ini menggunakan mouse saja supaya lebih mudah. Kemudian yang di atas ini adalah tombol save. Bapak Ibu juga harus sering mengeklik tombol save untuk menyimpan, karena kalau misalnya jaringannya kurang baik kemudian belum di save, maka karya Bapak Ibu tidak bisa disimpan atau hilang. Maka dari itu sering-seringlah untuk mengklik save ini. Contoh, saya klik, nah ini kan belum ada projectnya ya namanya. Nah nanti akan ada notifikasi ini, tulisan hijau itu. Kemudian ini tombol undo sama redo jika ada pengulangan. Kemudian ada 3D project. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan objek 3 dimensi di sini. Nanti jika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Lumayan banyak Bapak Ibu. Ini ada yang sifatnya gratis ya. Jadi jika kita dekatkan kursor kita ke gambar 3D ini,
maka ada tulisan pro atau gambar mahkota, berarti masih belum bisa dipakai karena itu masih berbayar. Nah, kita cari yang mudah-mudah dulu, yang tidak ada pro-nya. Oldest berarti yang terlama ada di atas. Kemudian newest berarti yang terbaru ada di atas. Lalu alfabet berarti mengurutkan dari ABC-nya. Nah, saya mau membuat sebuah karya, kita contohkan ya. Saya mau kayaknya pedesaan mungkin ya. Saya mau mencari padang rumput. Kita cari mungkin di ini perkotaan ini ya. Kita cari di sini. Kita klik saja. Nah, mungkin ini ya. Yang padang rumput hijau ini saya klik. Nah, ini sudah muncul di sini Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu kalau di ring ini kan dia terletak di tengah-tengah ya. Kita harus mengarahkan. Nah, sebelumnya kita harus memahami panah-panah yang ada di sini, X, Y, sama Z. Bapak Ibu, jika kursor ini kita arahkan ke satu panah, kemudian panah yang aslinya warna hijau itu menjadi kuning, berarti kita bisa mengarahkannya ke atas ke bawah. Jadi tunggulah warna hijau, biru, merah itu salah satunya menjadi kuning. Kita arahkan kursornya seperti ini ya. Kita arahkan kuning, kita arahkan ke bawah. Nah, karena ini masih melayang, berarti kurang ke bawah. Kita arahkan lagi. Oke, masih kurang karena masih kelihatan melayang ya. Mungkin di situ dulu. Nah, karena ini masih belum menutupi ring ya, coba kita arahkan ke samping sini. Jadi panah yang merah tadi kita jadikan kuning, kita geser. Kemudian yang nah, kita kembalikan lagi. Oke. Kemudian kita arahkan ke sebelah sini. Nah, ini kan masih belum tertutupi semua ya. Kita mau menutupi ring ini dengan padang rumputnya. Kalau misalnya 3 warna itu kita ada di tengah, kita sentuh kursornya di tengah, maka semuanya akan menjadi kuning. Jika menjadi kuning, maka bisa diarahkan ke sana kemari. Bukan satu arah, tapi menguasai lah, menjadi 3 arah itu nanti. Nah, seperti ini ya tampilannya. Karena ini masih belum menutupi ring, maka kita perbesar. Caranya adalah klik skill. Jika diklik maka akan muncul satu panah. Jika kita tarik maka dia akan membesar. Seperti ini. Besar sekali ya. Besaran ya. Nah, kita perkecil lagi. Kita zoomkan biar tahu. Ini kan masih belum menutupi ya. Oke, kita arahkan ke tengah supaya nanti besarnya lebih tepat ya. Ini kan sudah di tengah ya.
share dikit. Oke, kita skill ya. Loh, kok hilang? Mana tadi skillnya? Kita kembalikan. Kita kembalikan lagi. Oke, kembali. Kita skill. Nah, cukup. Lagi. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya. Tapi ini kan rumputnya di atas ya, tanahnya masih kelihatan. Nah, seperti ini. Tanahnya masih ada di atas. Kita ke bawah kan. Nah, cukup. Oke, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, meskipun kita arahkan ke sana ke sini, kan ketutupan ya ringnya ya, kita kan nggak tahu mana yang arah depan, mana yang belakang. Kita cukup klik setting saja, kita reset kamera, nanti posisinya akan kembali ke posisi depan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi meskipun kita nggak tahu nih mana yang depan, mana yang belakang karena ketutup ring tadi, kita langsung ke setting saja, kita reset kamera, maka dia posisinya akan kembali seperti semula. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu kalau mau mengganti background juga boleh, misalnya biar nggak putih ya, pakai background ini misalnya. Oke, kita tambahkan lagi ya. Saya mau pilih yang rumah ini saja. Kita klik. Nah, kita perbesar sedikit rumahnya. Oke, cukup. Lalu ini rumahnya masih tenggelam, kita arahkan ke atas. Oke, sudah pas. Kita geser ke belakang. Baik. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Saya mau menambahkan pohon, tapi pohonnya masih kurang cocok menurut saya. Saya cari pohon lagi. Karena nyarinya di mana ya yang gratis ini? Kita coba-coba dulu ya. Oh, ini saja dulu. Saya tambahkan karakternya, manusianya. Yang mana ya yang cocok ya? Saya kira mungkin, nah ini aja polisi ya. Kita klik Pak polisinya. Nah, Pak polisinya sudah ada di dalam rumah. Tengah-tengah ya, jadi benda yang kita masukkan itu nanti masuknya dari tengah-tengah objeknya. Kita arahkan keluar ya Pak polisi ini. Kita arahkan ke samping saja dulu. Oke, sudah di luar dari samping rumah. Namun jika kita teliti nih, kita perbesar, kakinya Pak polisi ini masih ada di padang rumputnya. Gitu ya. Kita arahkan ke atas sedikit. Nah, oke, tenggelam lagi. Oke. Jadi Pak polisinya menjaga rumah. Saya tadi mau nyari pohon ya.
Saya kembali, saya cari pohon. Di mana ya pohonnya? Mungkin ini. Nah, itu ada pohon kurma juga. Saya cari yang ini aja. Oke, masih proses. Tunggu dulu Bapak Ibu. Ini masih proses loading ya. Bawahnya tadi belum muncul-muncul. Oke, Bapak Ibu yang baru datang, silahkan langsung menyimak saja. Nanti saya akan berikan video tutorialnya dan juga rekamannya ke grup WA ya. Nah, kita lihat di sini pohonnya ada di atas polisi nih. Nah, kita arahkan dulu. Arahkan ke belakang. Oke, biar nggak melayang kita arahkan ke bawah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, supaya terbiasa untuk mengotak-atik menggunakan mouse ya, untuk bisa mempermudah mengarahkan benda-benda ini di atas ringnya. Nah, kurang besar saya kira, kita scale. Oke, cukup, kita arahkan ke atas. Oke, jadi Pak Polisi ini sedang berjaga-jaga di depan rumah. Kita mau tambahkan hewan ya, 2 dimensi apa 3 dimensi ya. Saya mau coba hewan yang, nah ini animals, ini masih gratis ya. Saya mau pilih hewan apa ya kira-kira. Lion, singa. Oke, ini. Jadi ini kayaknya saya mau buat cerita ini, pelajaran bahasa Indonesia ya kayaknya. Jadi lebih menarik dibuat model seperti ini Bapak Ibu. Jadi seakan-akan ini menceritakan kalau singa ini mau menyerang rumah atau orang di dalam rumah itu, kemudian polisinya menjaga rumah itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengkreasikan di semua mapel. Bahasa Inggris misalnya, nanti berarti teksnya berbahasa Inggris. Ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya ada IPA, berarti yang seperti saya simulasikan tadi, ada gambar tentang jantung, tentang tengkorak. Nah, itu IPA. Bebas Bapak Ibu bisa membuat proyek sekehendak Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Oke, ini masih lama singanya belum muncul. Jadi sinyalnya Bapak Ibu ya, kalau sinyalnya bagus maka dia akan cepat sekali supaya bisa muncul. Nah, itu dia singanya. Kita arahkan ya singa ya. Kayaknya belum cocok ya kalau menghadap ke depan semuanya. Saya mau membuat singa ini menghadap ke Pak Polisinya. Oke, saya arahkan.
Saya arahkan ke depan dulu. Saya arahkan ke depannya Pak Polisi. Kemudian saya klik rotate untuk memutar singa ini. Nah, Bapak Ibu, ini kan kalau diperhatikan banyak warna ya, membentuk lingkaran ya, ada biru, ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah, seperti halnya yang tadi, jika kursornya kita arahkan ke warna itu kemudian sudah berwarna kuning, maka dia bisa berubah arahnya. Jadi saya mau nih membuat singa ini hadapnya ke Pak Polisinya. Saya arahkan yang ini. Sudah kuning ya, semula kan hijau, ini sudah kuning, kursornya sudah di sini. Oke, tinggal diarahkan ke sana saja. Nah, singanya sudah menghadap Pak Polisi. Saya coba yang ini, yang hasilnya warna merah. Nah, ini singanya tambah bolak-balik, putarnya separuh. Kalau yang ini putarnya 380. Nah, kita buat seperti ini ya. Oke, singanya sudah berhadapan-hadapan dengan Pak Polisinya, ini mau menyerang. Cukup ya, cukup untuk project kali ini. Ada 4 gambar Bapak Ibu ya. Nah, selain 3 dimensi ada juga gambar. Jadi gambar ini tanpa bayangan Bapak Ibu, lain halnya dengan 3 dimensi. Kalau kita perhatikan, 3 dimensi itu ada bayangannya seperti ini ya, kan kelihatan bayangannya. Nah, kalau 2 dimensi itu tidak kelihatan, ya cuma gambar saja. Nah, ini sudah semuanya gratis. Kalau ini tidak ada pro-nya, kayak yang beragama Islam bisa menggunakan ini. Nah, kemudian saya mau memberikan teks Bapak Ibu. Jika saya klik maka akan muncul 3D text dan satunya adalah annotation. Jadi 3D text ini adalah muncul 3 dimensinya. Kalau anotasi ini muncul keterangan yang nanti ada pelabelan atau nomor, sehingga jika diklik maka muncul keterangannya. Nah, nanti kita contohkan Bapak Ibu ya. Sekarang kita mencoba ke 3 dimensinya terlebih dahulu. Kita mencari kalimat yang tepat nih untuk judul dari ini. Nanti kita bisa atur hurufnya, kemudian ukurannya maupun warnanya. Saya mau berikan judul bahasa Indonesia tadi ya, apa ya? Oke, nah ini saja, singa di siang hari, ini judulnya. Lalu fontnya sama, warnanya aja kita ganti. Ini warna abu-abu, saya mau warna hitam. Nah, di sini oke, cukup. Kemudian kita place. Nah, mana ini warnanya, anunya tadi, judulnya? Pasti di tengah. Kita arahkan ya. Nah, itu dia. Warnanya kok enggak hitam ya? Oh, sudah hitam. Oke, ini masih kecil loh Pak Ibu ya. Kita perbesar dengan cara kita klik scale. Nah, seperti ini. Lalu ini masih ada di tengah. Kirang atas sedikit biar di atasnya pohon.
Ini masih ada di tengah Bapak Ibu ya, jadi masih kurang bagus untuk dilihat. Saya akan mengarahkan ke belakang. Klik objeknya, arahkan ke belakang. Nah, saya kira ini masih posisinya masih belum ke belakang ya. Kita arahkan lagi sampai kelihatan cocok Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti ini judulnya. Baik, setelah kita menambahkan 3 dimensi, 2 dimensi, dan satunya lagi adalah kalimat ya, kata, maka kita akan mencoba untuk menambahkan teks yang anotasi. Nah, anotasi ini ada 2, yaitu circle dan line. Circle itu bentuknya lingkaran, kalau line itu garis. Jadi ini adalah pelabelan ya. Nanti kalau diklik label nomor, misalnya nomor 1, nanti dia akan muncul deskripsinya. Nah, karena kita ini sedang membuat project 3 dimensi berupa cerita ya, deskripsi, jadi saya ingin menulis suatu pendahuluan di teks cerita ini. Nah, mungkin seperti ini. Di suatu desa ada sebuah rumah yang tidak berpenghuni. Namun rumah itu adalah rumah tua yang harus dijaga dan lain-lain ya, dan seterusnya. Nah, mungkin ini cukup. Saya berikan label 1, kemudian colornya saya seperti itu saja. Nah, kemudian langsung saja kita place ya, kita klik place. Lalu ada notifikasi tap on a specific area on the object. Jadi kita klik 1 kali ke daerah yang kita tentukan. Karena ini pendahuluan, saya ingin meletakkannya di sebelah judulnya. Saya klik 1 kali mouse-nya. Nah, itu sudah muncul. Tetapi kalau kita lihat dia ada di belakang judul, sehingga tidak kelihatan kalau dari arah depan. Saya akan majukan ke depan. Nah, itu angkanya. Nah, itu adalah caranya Bapak Ibu ya. Kita geser sedikit. Kita perhatiin jauh dulu. Kita coba apakah akan muncul nanti ya. Oke, kita klik di sini. Nah, kita klik play. Kita klik anotasinya. Nah, nanti akan muncul keterangannya. Klik 1 akan muncul keterangannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini kan hanya scan yang pertama ya. Bapak Ibu bisa menambahkan nanti scan selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, sehingga membantu suatu cerita. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini sudah selesai ya untuk penambahan teksnya, baik itu teks untuk judulnya maupun anotasinya. Sekarang kita mau menambahkan video. Nah, Bapak Ibu, jika kita klik video di sini, maka tampilnya kita hanya bisa menambahkan link YouTube saja. Jadi Bapak Ibu jika ingin menambahkan suaranya Bapak Ibu untuk masuk ke project ini, ataupun suara dari singanya atau polisinya, maka kita harus mengupload terlebih dahulu di YouTube atau cari video yang ada di YouTube. Kita linkkan di sini, linknya kita copy di sini. Nah, tetapi nanti tampilannya nanti ada layar ya, yang masuk nanti ada layarnya. Jadi kita hilangkan dulu layarnya sehingga muncul audionya saja, begitu Bapak Ibu.
Kalau saya menanggapinya, saya pernah membuat project untuk memasukkan suara saya. Jadi saya itu merekam suara saya sendiri dalam bentuk video. Jadi saya arahkan ke buku begitu Bapak Ibu. Nanti saya sambil ngomong di video itu direkam. Kemudian saya upload di YouTube. Tapi di YouTube nanti saya atur privatnya. Jadi supaya tidak dilihat publik, supaya saya sendiri yang bisa melihat. Karena menambahkan suara kan nanti keperluannya beda ya kalau dilihat di publik. Saya privat saja. Nah, sekarang saya ingin menambahkan suara singa, auman singa ya, yang tadi. Nah, ini 2 menit saja cukup mungkin ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu tinggal. Nah, seperti ini. Bapak Ibu mohon maaf untuk laptop saya tadi sedikit bermasalah ya, jadinya di sini tidak muncul suaranya di rekaman ini. Karena laptop saya bermasalah, jadinya langsung saja saya copy link YouTube-nya. Nah, setelah di copy seperti ini, autoplay artinya adalah dia akan otomatis berbunyi. Kalau looping itu adalah pengulangan, jadi bunyinya diulang-ulang. Kalau green screen video berarti tampilan videonya berbentuk hijau. Nah, cukup 2 ini Bapak Ibu, kita play saja, auto play sama loopingnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah video di YouTube-nya itu. Nah, kembali lagi, kalau benda itu baru dibuat maka dia berada di tengah. Kita geser dulu Bapak Ibu. Nah, kita harus kan enggak enak kan kalau bentuknya seperti ini ya, videonya kelihatan. Nah, setiap objek yang kita buat itu nanti jika diklik akan muncul deskripsinya Bapak Ibu. Deskripsinya ada di samping ini untuk mengaturnya. Nah, seperti contohnya Bapak Ibu ya. Seperti contohnya kita teksnya ini ya, kita judulnya saya ganti judul begitu ya, kan saya mengklik judul itu, lalu ada X, Y, Z nya ya, ukurannya, kemudian tadi jenis hurufnya, lalu ini adalah colornya. Nah, kita bisa menambahkan add interactivity di sini, jadi interaktifnya bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Seperti ini ya, ini keterangannya di judul itu, di tulisan judul itu. Kita coba untuk menambahkan interaksinya ya, add interactivity itu. Di sini ada move, berpindah, ada rotasi, ada scale membesar. Kita coba rotasi ya, berputar. Nah, ini putarannya juga macam-macam, forward, backward, kemudian turn left, turn right, facing left, seperti itu ya. Kita mau coba satu rotasinya, yaitu facing left ya. Oke, kita klik saja. Lalu kita pilih target yang dirotasi itu yang mana, karena kita fokusnya ke judul tadi ya, jadi kita sesuaikan. Jika judulnya maka disitu ada judul, kemudian berapa perputarannya, berapa derajat, lalu kita klik apply. Lalu di sini nanti muncul ya keterangan yang sudah kita buat tadi, pengaturannya. Jadi ini nanti bisa diatur berapa detik dia akan berotasi pada pada detik ke berapa lama. Nah, kita coba play saja untuk melihatnya.
Baik, masih menunggu ya. Oke, kita klik play. Nah, ini masih muncul tadi videonya. Nah, ini sudah berputar Bapak Ibu ya, dia sudah muter sendiri. Nah, nanti bisa kita atur Bapak Ibu kapan dia mutarnya. Kita juga bisa menambahkan interaktif yang lain di tulisan itu Bapak Ibu. Kita tambahkan ke add new action. Jadi entah itu setelah berputar kemudian kita buat tulisan itu membesar, atau berputarnya kita arahkan ke yang lain, itu nanti bisa Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melihat yang tadi ya di video tadi. Jadi ada dua cara Bapak Ibu yang kita lakukan. Ada dua metode yang bisa kita lakukan untuk membuang atau membuat video ini tidak terlihat. Cara yang pertama adalah dengan menempatkan di tempat persembunyian. Jadi kita sembunyikan ini Bapak Ibu. Misalnya nih, ini ada bangunan rumah ya. Nanti kita tarik ke dalam saja, maka sudah hilang Bapak Ibu. Dia ada di dalam situ. Tapi untuk suaranya akan tetap muncul. Jadi cuma layarnya saja yang nggak kelihatan dari arah manapun karena dia ada di dalam rumahnya. Itu metode yang pertama. Kemudian ada metode berikutnya Bapak Ibu. Nah, metode yang berikutnya ini caranya adalah dengan mengecilkan ukuran dari video tersebut. Kita akan coba Bapak Ibu ya. Kita perlu mengembalikan terlebih dahulu untuk percobaan mengecilkan ukuran. Kita klik undo seperti itu ya. Nah, jika klik objeknya, di sini ada size-nya, kita buat angka 0. Kemudian kita klik, nah maka dia akan hilang Bapak Ibu. Ukurannya tidak terlihat size-nya, tapi suaranya masih tetap muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah menambahkan video dalam objek ini dengan cara mengecilkan ukuran size dari layar tersebut ya. Tinggal dijadikan angka 0, kemudian diklik, maka dia akan mengecil ukurannya hingga tidak terlihat. Baik Bapak Ibu, kita sudah keempat bagian ini Bapak Ibu ya. Sekarang jangan lupa untuk mengklik save, sering mengklik save supaya tidak hilang project yang telah kita buat ini jika ada gangguan jaringan. Nah, ini belum saya ketik tadi ya. Nah, ini lupa. Untungnya sinyalnya bagus di sini. Saya kasih simpanannya berupa contoh 1 begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada roda bergigi ya. Ini ada tulisan reset kamera. Fungsinya adalah dia akan mengembalikan posisi objek ke bagian depan. Seperti saya bilang tadi, seperti ini ya. Jadi kalau kita balikkan ke arah manapun, kita ini ada di bawahnya ya. Kalau mau ke posisi depan, tinggal klik reset kamera. Nah, dia akan otomatis ke depan. Kemudian show hide grid. Ini adalah menampilkan dan menyembunyikan grid atau ringnya. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung tentu tadi penjelasannya ya, jika ini ternyata di dalamnya ada sebuah ring yang membantu kita untuk memudahkan pembuatan project ini. Seperti ini munculnya ya. Nah, ini ringnya bisa di hide kan, dihilangkan,
atau seperti ini hilang ya, tapi agak sulit nanti Bapak Ibu kalau membuat project, atau ditampilkan. Nah, kayak tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada keyboard shortcut, yaitu jalan pintas ini. Jika diklik maka ada beberapa kunci untuk cepat, langkah cepat. Bapak Ibu kalau mau menampilkan 3 dimensinya tinggal mengklik angka 1 di keyboardnya, maka dia akan muncul. Kemudian angka 2 muncul teks 2, gambar 2 dimensi, kemudian angka 3 muncul teks dan sebagainya. Bapak Ibu yang baru bergabung, nanti bisa saya share untuk video pelatihan ini, webinar ini. Kemudian untuk tombol W ini move, menyimpan ya, kemudian E rotate, berputar, resize, ini berarti ukurannya. Kemudian ada fokus. Nah, di sini juga ada publish, scan dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi ini untuk langkah cepat gitu ya. Nah, di sini ada custom AR marker Bapak Ibu. Saya tadi bilang ya kalau marker itu ada 2. Yang pertama adalah marker yang biasa saja, yang kedua adalah custom marker, di mana custom marker ini gambarnya bisa kita sendiri yang membuat. Nah, fungsinya marker itu apa? Marker ini adalah sebuah gambar proyeksi dari hasil projectnya. Jadi kalau project ini sudah dibuat, kemudian kita publish ya, itu nanti bentuknya ada yang link, yang kedua embed, yang ketiga adalah marker. Jadi markernya ini kita print, baik itu marker biasa maupun custom marker kita print. Nah, setelah di print kita bagikan ke anak didik kita supaya mereka bisa meng-scan dari Android masing-masing. Nah, karena ini adalah akun free ya, jadi saya hanya punya 1 marker dan ini sudah saya pakai Bapak Ibu. Kalau sudah saya pakai, kira-kira bisa enggak ya kita upload lagi? Kan ini kan 1 of 1 begitu Bapak Ibu ya. Kita coba saja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti bisa, berarti mungkin hanya bisa di-download maksudnya bisa di sini saja ketika ada projectnya, tapi ketika di-download dia tidak akan bisa, karena kan cuma 1 kan. Nah, kita tunggu apakah ini bisa nantinya kita custom AR marker dari sini ya. Studio Aslumber.com size file not supported. Nah, berarti filenya tidak bisa Bapak Ibu. Ya, filenya nggak bisa kebaca sepertinya. Sambil menunggu Bapak Ibu ya, ini hanya menunggu uploadan ya, apakah benar dia bisa mengupload filenya atau tidak. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita coba ke sini ya. Di sini itu namanya scan, kalau di PowerPoint itu namanya slide. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita perbanyak, scan 1. Nah, ini bisa diduplikat, kita tambahkan slide 2, bisa di remove atau dihapus. Nah, setiap scan itu nanti akan muncul settingannya Bapak Ibu. Kita bisa memberikan nama seperti ini ya, karena ini scan-nya adalah tentang pendahuluan, maka saya beri nama pendahuluan. Kemudian ada deskripsinya, ada color-nya, lalu Bapak Ibu di sini ada thumbnail-nya.
Bapak Ibu bisa mengupload foto atau bisa capture atau screenshot lah istilahnya. Nah, ini saya samakan saja, tinggal klik capture-nya. Nah, dia akan memberikan keterangan pada scan yang ini. Nanti kalau scan kedua juga begitu. Nah, ini fungsinya adalah supaya mempermudah kita untuk melihat scan mana yang akan kita edit begitu Bapak Ibu jika ada kesalahan, karena kan banyak scan nantinya kan, nggak hanya satu kan. Nah, jika kita play maka suara singa itu juga akan kedengeran Bapak Ibu. Nah, di video ini karena mic saya itu bermasalah ya, jadinya untuk suara singanya itu dari laptopnya masih trouble, tapi kita lihat kemarin itu sudah bisa masuk Bapak Ibu ya suaranya. Nah, kemudian ini di sebelah sini tentu saja ini adalah fungsinya pratinjau, lalu yang di bawah ini adalah object listnya. Jadi apapun benda yang ada di objek ini akan terlist di sini. Tirain 1, house 3, tirain tadi tanah, rumput ya. House 3 berarti rumah. Nah, itu bisa kita atur Bapak Ibu, ada polisinya ya, object listnya. Lalu di sini untuk memberikan rating, kita setelah objek ini kita apa ratingnya, kita love misalnya, ini juga tidak wajib. Nah, setelah itu kita ke publish Bapak Ibu ya. Kalau kita publish berarti kita sudah selesai objeknya. Objek ini, project ini kita berikan nama apa? Tadi kan sudah kesimpan ya. Kemudian kita berikan deskripsinya. Misalnya ini tentang teks cerita. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan cerita itu apa, pengertiannya, macamnya, itu di deskripsi dari project ini. Untuk pembelajaran apa, kelas berapa, nah silahkan. Lalu cover image itu bisa Bapak Ibu menyiapkan gambar sendiri dengan menguploadnya di Aslember, atau bisa ke capture-nya, bisa kita screenshot-nya kayak tadi ya. Nah, karena ini hanya ada scan 1, maka saya akan mencoba untuk capture saja. Karena tampilannya besar Bapak Ibu ya, maka saya perkecil dulu supaya kelihatan semua. Kalau saya mau screenshot, caranya adalah menggerakkan mouse kita seperti ini, depan maju mundur begitu ya. Nah, kalau gini kan tampilannya kena semua ya. Klik capture, nah dia akan menjadi cover dari project kita. Jadi anak-anak nanti kalau kita berikan link, maka tampilannya yang muncul di link itu adalah project kita. Lalu visibility ini adalah pengaturan privat dan publiknya. Karena kita masih akun free itu ya, jadi nggak bisa di privasi. Kemudian ini ada pelabelan Bapak Ibu, pengkategorian Bapak Ibu, karena ini bahasa Indonesia, di sini banyak sekali kategorinya, ada musik, ada movie, ada game. Nah, ini saya pilih education saja. Oke, kita submit. Coba kita klik publish. Nah, ternyata masih belum, karena tadi belum bisa ya, karena deskripsinya belum kita tuliskan. Kita tuliskan dulu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini mungkin nanti bisa kita edit lagi Bapak Ibu jika kita sudah publish. Dia nggak apa-apa, karena yang mengakses ini adalah komunitas guru-guru yang ada di S saja. Oke, kita publish ya. Nanti kalau sudah dipublish,
Yang bisa di-share adalah 3 ini, yaitu web player link, embed, sama generate QR marker. Nah, kalau ini yang saya bilang tadi ya, yang di download adalah yang marker yang ini. Kalau link seperti ini kita klik saja, maka copy link nanti kita berikan ke anak-anak. Nah, saya buka WA Bapak Ibu. Atau tidak usah WA, langsung ke sini saja, web baru, sini ya, sama saja kan. Kita klik linknya, pastekan di sini, kita enter. Nah, masih proses Bapak Ibu. Ini yang lain yang tidak, saya hapus saja, yang biar cepat ya. YouTube-nya saya hapus. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Jadi anak-anak jika mengakses linknya, dia tidak perlu untuk mendownload aplikasi kalau hanya melihat saja. Tapi kalau dengan aplikasi kan enak, kalau di HP atau Android-nya bisa. Nah, Bapak Ibu, setelah ini kita bagikan linknya ya, lalu kita ke embed juga link yang panjang itu ya, embed web player. Saya kira yang mudah adalah link itu saja. Dan nah, ini adalah markernya yang biasa, download QR marker. Jadi ini yang kita bagikan ke peserta didik, kita print begitu Bapak Ibu. Oke, saya rasa mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Saya karena waktunya kurang 30 menit lagi untuk jam 12, maka saya hentikan presentasi. Kita diskusi di sini. Silakan yang mau bertanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena saya ulangi lagi Bapak Ibu, untuk speaker saya agak bermasalah ya, sehingga jadinya seperti itu. Intinya pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan poin sehingga kita bisa menambah akses untuk aslembernya. Intinya pertanyaan seperti itu nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya akan share di sini. Bapak Ibu, kita kembali, kita ketik aslember di Google Chrome-nya. Saya bilang tadi kalau kita ketik aslembernya nanti akan muncul tampilan yang pertama adalah Aslember Studio Web Creator dan Aslember Edu, Aslember App. Jadi kita klik Aslember Edu. Nah, di sini adalah tempatnya Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari komunitas pengguna Aslember untuk pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu saya sarankan
Bapak Ibu itu memiliki akun yang sama antara Aslember Studio Web sama Aslember Edu, supaya nanti jika kita mengumpulkan tugas, jadi ada tugasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada tugasnya, nanti sesuai kita buat projectnya di Aslember Web Studio, kita ngumpulkannya di Edunya juga akunnya sesuai. Nah, saya sarankan itu. Jadi kita klik Aslember Edu tadi ya. Di sini ada pilihan bahasa Indonesia seperti ini. Nah, silakan mendaftar. Kemudian silakan login bagi yang sudah punya akun. Nah, tentunya Bapak Ibu, saya di sini kan ada ini masih belum tampilan saya ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada daftar sekarang, saya punya kode undangan kelas, saya sudah punya akun, begitu ya. Bapak Ibu jika ingin menjadi ACE itu atau bagian dari pendidik bersertifikat, seperti ini ya, ada daftar dan tugasnya. Bapak Ibu perlu memiliki kode referral dari level 4. Karena saya masih di level 3 Bapak Ibu, jadi kurang sedikit lagi nanti kalau saya sudah di level 4 Bapak Ibu, saya akan berikan kode referralnya ya. Insya Allah nanti kita lihat progresnya. Ini masih menunggu email dari balasan Aslembernya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendaftar Edu ini dengan kode referral itu, supaya Bapak Ibu bisa tampil di dashboard dari Aslembernya. Oke, ini sudah masuk ke profil saya ya. Jadi Aslember Edunya yang saya buat adalah akun belajar.id atau akun pembelajaran. Nah, ini @eka_haryani. Jadi saya masih ada di free plan. Nanti upgrade-nya ada di sini. Jadi kita ini masih masih level 3 ya, jadi masih belum. Nanti kalau sudah level 4, maka saya upgrade-nya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini juga tersedia kelas lain Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin sekali membuat kelas, memberikan tugas ke anak-anak bisa dimasukkan ke sini. Kita bisa memberikan kode seperti halnya classroom, jadi seperti bentuk kelas di sini. Kegiatan belajar mengajar juga bisa dilakukan melalui Aslember ini. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan poin? Kembali ke situ Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah punya kode referral dari level 4. Nanti saya usahakan ya, nanti saya share di grup kalau sudah ketemu kodenya. Nah, kalau sudah itu berarti kan terdaftar Bapak Ibu ya. Kita akan melihat tugas-tugas apa sih yang ada di Aslember Edu itu, sehingga kita laporkan ke Aslembernya, kemudian mereka akan mengkurasi apakah sudah layak kita dapat poin sesuai dengan tugasnya. Nah, ini coba saya keluarkan dari akun saya ya. Saya akan daftar baru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, silakan masukkan nama lengkap, emailnya, username, kata sandi, konfirmasi kata sandi. Kemudian saya setuju. Nah, setelah ini baru nanti akan memasukkan kode referral yang diberikan. Pak Ibu ya, bersabar terlebih dahulu, nanti akan saya berikan. Pak Ibu mencoba dulu di free plan-nya, nanti baru ke Aslember Edunya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu adalah cara mendaftar Aslember Edunya ya, sambil menunggu kode referralnya. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan tugas-tugas apa yang diberikan di Aslembernya.
lalu bagaimana cara mengirim tugasnya, dan bagaimana cara melihat poin kita sehingga kita ada di level berapa begitu ya. Nah, ada kumpulan link-link yang penting Bapak Ibu saya share di grup Aslember kita. Jadi disinilah link-link itu untuk progres, untuk tugas ya, untuk list tugasnya juga kita sediakan di link-link itu. Maksudnya kita bisa akses di link itu. Nah, contohnya Bapak Ibu, contohnya di sini saya klik yang aslember.com atau yang ini dulu, yang list dulu, list tugas ya. Atau bisa dilihat di sini juga akan ada ya, daftar tugas. Nah, ini tugas. Atau juga bisa dilihat di situ. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan masih bahasa Inggris ya. Terus kayaknya harus bahasa Indonesia ya ini. Nah, bisa nggak diatur ini bahasa Indonesia? Oh, nggak bisa ya. Apa harus login dulu ya? Karena saya untuk bahasa Inggrisnya masih belum sebegitu baik. Kita di sini Bapak Ibu, 5 poin ini adalah one time, satu kali. Kemudian repeatable artinya berulang kali. Like our Aslember page. Jadi di sini kita disuruh untuk meng-like halaman Aslembernya, Facebooknya ya. Kemudian join our Facebook group. Kita mengikuti Facebooknya Aslember Indonesia. Nah, kita akan mendapatkan poin di setiap langkah yang akan kita storekan. Tentu saja ini di screenshot ya. Kalau kita like itu silakan di screenshot like-nya. Nanti kita storekan ke progress, submit progress. Nah, follow Instagram, TikTok, begitu Bapak Ibu ya. Cara progresnya adalah di sini, https://aslember.com. Nah, di sini Bapak Ibu, cara kita mengsubmit tugas kita. Kalau kita klik di sini, ini sudah profil kita ya, maka di sini akan terlihat leaderboardnya. Ini adalah kumpulan dari AC-nya. Jadi kayak Bapak Fitrianto ini poinnya sudah 7.650, dia di level 9 Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ini adalah Indonesia. Nanti ketemu dengan negara lain ini Bapak Ibu. Semangatnya Bapak Ibu, Indonesia ini luar biasa ini ya. Saya masih belum ada apa-apanya di sini. Nah, kita bisa cari nama kita di sini Bapak Ibu. Nama saya di sini adalah Eka Isti Haryani ya. Oh, Eka Isti Haryani benar. Kita cari. Nah, ini masih 475 dan di level 3. Masih proses on review. Nah, setelah ini ya, kita ke my progress. Jadi caranya adalah listnya tadi kita kerjakan. Apalagi ini ya, ada 15 poin, 30 poin, 60 poin, 100 poin. Nah, termasuk untuk membuat grup ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah ada di sini ini, syaratnya adalah ini tidak berulang ya, ini hanya satu kali. Syaratnya ada 50 orang ya members di sini, dan kita bergabungnya juga ada deskripsinya, ada Aslember Edu, kemudian ada hal lagi ya di sini ya, hanya satu kali lagi, yang satu saja tidak berulang. Kemudian untuk menjadi pembicara Bapak Ibu di webinar eksklusif baik offline maupun nanti di online, jadi pembicaranya dapat 60 poin. Nah, kita kirimkan posternya 2 hari sebelumnya, kita screenshot dulu posternya di progress tadi kita kirimkan, nanti kita akan dapat 60 poin itu. Nah, kemudian ada
menjadikan edge. Jadi kalau saya misalnya sudah di level 4 ya, kan kurang sebentar lagi nih. Nah, saya menjadikan Bapak Ibu untuk menjadi edge, ini nanti akan saya laporkan di sini. Jadi saya mempengaruhi orang lain nih. Influence other people and be the go-to person. Apa itu ya? Intinya saya mengajak Bapak Ibu semuanya. Nah, kita submit di sini Bapak Ibu. Plus submit progress. Nah, ini masih sudah ada 55 program di sini. Ini masih pending semua. Jadi kalau yang tulisan approve berarti disetujui. Jadi apapun yang kita lakukan tugasnya itu terkadang disetujui, terkadang ada yang di reject. Seperti contohnya ya, ada yang di reject karena tidak sesuai ketentuan kayak ini. Nah, ini saya itu caranya gini ya. Jadi kita plus tambahkan submit di sini. Misalnya nih Bapak Ibu mengikuti webinar, maka yang dituliskan di sini adalah deskripsinya. Saya biasanya menambahkan mengikuti meet, kemudian linknya apa meetnya, kan biasanya ada deskripsinya kan. Saya copy paste di sini, lalu ini adalah screenshot hasil mengikuti meet tersebut, lalu klik submit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari tugas-tugas di sini. Kalau ini kita tidak berburu waktu Bapak Ibu ya, kita fleksibel saja. Misalnya nih kayak sekarang kan membuat tutorial begitu ya. Nah, ini juga ada ketentuannya nih, yaitu ada hashtagnya. Jadi juga ada di setting public dan dituliskan asal lembar di judulnya. Nah, kita berikan link di situ, link YouTube kita submit, kita kasihkan di situ. Kemudian ini screenshotannya. Nah, ini kan berapa poin? 15 poin ya. Kemudian ini Bapak Ibu kalau mau membuat rencana pembelajaran atau RPP, nah Bapak Ibu bisa membuatnya dengan kode barcode-nya tadi ya, downloadannya tadi atau linknya tadi kita masukkan ke RPP kita. Nah, ini kita masukkan ke RPP kita sehingga nanti bentuknya kalau nggak salah saya dulu Word ya. Dari bentuk Word itu kita submit di progress ini. Ini kan choose file ya, jadi bisa berupa gambar, bisa berupa file-file yang lain. Oke. Jadi dapat 15 lagi Bapak Ibu. Lalu create a classroom activity. Jadi kita membuat ini ya, tadi ya kita masuk ke akun ini, nanti kita ada gabung kelas seperti ini ya, atau ada kode undangan kelasnya. Nah, Bapak Ibu silahkan bergabung, kita buat acara di kelas itu, memberikan tugas misalnya, maka kita laporkan ke sini. Get your lesson filtered, write a blogspot. Nah, blog post. Nah, ini mungkin yang di reject saya dulu itu yang ini Bapak Ibu. Kenapa di reject? Karena setelah saya baca ternyata ketentuannya itu membuat paragraf itu harus membuat blog itu harus 3 paragraf minimalnya. Nah, sedangkan saya itu yang pertama di reject itu saya hanya mencantumkan 4 paragraf ya, mencantumkan linknya saja, jadi hanya berapa kalimat. Ini adalah hasil project pertama saya, gitu aja Bapak Ibu. Jadi di reject. Nah, Bapak Ibu jika ingin menjadi moderator dapat 15 poin. Nah, saya ini hanya sendirian karena teman saya masih belum bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung, saya jadi moderatornya, Bapak Ibu jadi narasumbernya, silahkan. Lalu menginstal Aslember Edu, ini dapat 10 poin, memberikan 5 bintang di Play Store-nya itu juga mendapatkan 10 poin, tapi ini tidak berulang, hanya 1 kali ya Bapak Ibu.
Baik, cukup di sini saya kira Bapak Ibu. Siap, sama-sama. Nah, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Untuk di di grup itu Bapak Ibu kita bisa saling sharing ya. Bapak Ibu bisa kita saling sharing, berdiskusi di dalam grupnya. Untuk informasi-informasi mengenai kode referral juga akan saya usahakan agar bisa saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Mungkin cukup di sini dulu Bapak Ibu dari saya. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berfoto bersama ya. Silahkan dinyalakan kameranya, kita bisa berfoto terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Monggo dinyalakan kameranya Bapak Ibu, kita foto bersama ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon undur diri apabila ada salah kata. Kita bisa bertemu di meet selanjutnya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.